Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man talaba dunya bi amalil akhirati fala nasiba lahu fil akhirati. Siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka dia tidak akan dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Fa inna dunya mazra'atul akhirati, maka dunia ini adalah ladangnya akhirat. Itu ya. Jadi fa iza lam yazrahu fi hazihi. Nah, dijelaskan suku Syekh Abdul Qadir Jalani, maka siapa yang tidak menanam di dunia, lam yasud fil akhirati, dia tidak akan panen di akhirat. Gitu, Bu. Ini mah rumus sederhana ya. Kalau mau panen harus nanam. Kalau nggak nanam nggak panen ya. Wal muradu minal mazraati ardul wujudil gitu. Yang dimaksud dengan ladang adalah wujud dunia yang ada, yang kita alami sekarang. Jadi ladang itu adalah dunia yang sekarang kita jalani. Ya, jadi gimana amal kita sekarang di dunia ya. Nah, keadaan dunia sekarang ini Bu dibagi dua lagi. Syekh Abdul Qadir Jalani. Satu itu angfusi, sifatnya angfusi. Angfusi itu artinya yang ada di dalam diri kita, angfus, jiwa ya, yang ada di dalam diri kita. Jiwa itu isinya apa? Kolbu dan akal. Kolbu dan akal. Itu isinya jiwa kita. Ya, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Bukan kullu ruhin. Karena ruh tidak akan pernah mati. Ya. Kalau jiwa bisa mati, Bu. Orang yang nggak ada akal mati nggak? Mati. Walaupun fisiknya hidup. Maka orang yang nggak ada akal nggak wajib beragama. Ya. Karena ke Allah udah dianggap udah selesai dia. Udah mati gitu. Ya. Itu yang pertama angfus tadi ya, yang di dalam diri kita. Jadi hati, kolbu dan akal ya. Yang kedua adalah afaqi. Afaqi itu indra dan jawareh tubuh kita, ini afaqi. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, ini disebut afaqi. Ini adalah bagian dari anatomi diri kita. Jadi kalau kita tahu anatomi diri manusia itu ya dua. Angfus dan afaqi. Ingat tuh Bu, nggak ada di pelajaran lain nih. Orang yang nggak ngaji kitab ini nggak akan ketemu ilmu ini. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wala takunu kallazina nasullaha gitu. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai jiwa kita, ya, angfus kita dan afaqi kita itu lupa kepada Allah. Fa'angsahum angfusahum, maka Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita udah lupa sama aturan agama, maka dia akan lupa dengan diri sendiri. Buktinya apa? Orang-orang yang lupa sama aturan agama, nggak peduli dia mau cilaka. Ya, tenang we mau cilaka gitu. Padahal bakal cilaka gitu. Ya, gitu. Jadi dalil ini terkait dengan kondisi angfus dan afaqi kita. Ya. Ulaika humul fasikun. Nah, orang-orang yang melupakan dirinya sendiri itu orang-orang yang akan termasuk dalam golongan orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang ahli maksiat, Bu. Itu. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Masih ada waktu. Ya. Nah, sekarang gini, Bu. Supaya berapa? 5 menit. Siap. Jadi untuk menstabilkan dohir dan batin kita diperlukan juga zikir. Ya. Nah, tadi kan udah jelas kita ya bahwa diri kita tuh ada angfus dan afaqi. Nah, sekarang supaya untuk menstabilkan nih, jangan sampai jiwa kita, dohir kita itu terbawa ke arus yang mencelakakan. Maka caranya itu dikawal dengan zikir gitu ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani ini menyampaikan gini, wa amma zikrul qalbi fa huwa mulatatul qalbi ma fi dhamirihi minal jalali wal jamali.
Dan adapun zikir kolbu itu, zikir yang ada di hati kita itu tujuannya untuk mencari sifat kebesaran Allah. Ya. Dan mencari sifat keindahan jamalinya Allah gitu. Nah, sekarang gini, Bu ya. Ketika kita berzikir, kita harus membayangkan ini iman, kaidah iman. Sambil zikir itu sambil kita membayangkan kebesaran Allah. Yang sederhana gini. Yang menciptakan gunung siapa? Kita yakin Allah ya. Berarti yang menciptakan gunung itu yang lebih besar dari gunung atau yang lebih kecil dari gunung? Nah, itu aja. Gampang kan? Ya, kalau cerita tauhid gampang sebenarnya, Bu. Gitu, ya. Ciptakan gunung siapa? Allah. Nggak mungkin yang nyiptain lebih kecil, kumaha numpuk-numpuk nah. Pasti harus yang lebih besar. Itu, ya. Yang menciptakan keindahan alam ini siapa? Kalau yang jelek nyiptain yang indah nggak mungkin. Ya, pasti yang lebih indah daripada yang diciptakan. Begitu. Jadi logika tauhid itu sederhana sebetulnya, Bu. Ya. Wa amma zikru sirri fa huwa mukassafatul asraril ilahiyati gitu. Zikir siri, zikir yang sifatnya rahasia, ya, itu untuk membuka rahasia ilahi. Jadi kalau kita banyak zikir dengan secara rahasia, artinya di dalam hati itu kita sering terus dalam berzikir, Bu, ini akan membuka rahasia Allah. Apa maknanya? Hidup kita itu kan dikawal oleh dua rahasia, Bu. Kita nggak akan tahu kodok dan kodar kita. Itu adalah rahasia Allah. Tapi dengan kita banyak berzikir kepada Allah secara rahasia, itu akan dibukakan rahasia Allah itu. Perlahan-lahan. Dengan cara apa? Firasat. Ya. Itu, Bu. Firasat itu. Firasat sama ilafat sama itu. Beda bahasa. Sama. Maknanya sama. Gitu. Cek ulama mah ilafat. Cek ahli psikolog mah firasat. Gitu. Maka ada kitab firasat, Bu. Ada kitab firasat khusus tuh ada. Gitu. Ya, nanti kalau mau ngaji itu saya harus beli dulu kitabnya. Pelajari dulu. Tapi ada itu. Saya tahu itu ada, ya. Nah, gitu, Bu.